Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yunita, NIM 120330038 dari kelas TPB 42B, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam pembuatan pemrograman C++ dalam memenuhi tugas besar pengenalan komputer software kedua kali ini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, saya di sini membahas dua program atau membuat dua pemrograman. Pemrograman yang pertama, saya membahas tentang penyelesaian permasalahan pada mata kuliah biologi. Pemrograman yang kedua, saya membahas tentang penyelesaian permasalahan pada mata kuliah matematika. Di sini saya menggunakan beberapa bahasa pemrograman dalam membuat kedua program tersebut. Yang pertama, saya menggunakan percabangan, perulangan, dan array. Adapun pengertian dari beberapa bahasa pemrograman tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada percabangan. Percabangan ialah pemilihan yang akan dieksekusi untuk proses selanjutnya. Pada percabangan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama, ada percabangan if. Percabangan if ini ialah percabangan yang paling sederhana karena hanya membahas satu buah ekspresi yang akan diselesaikan atau yang akan diperiksa. Yang selanjutnya ada percabangan if else, di mana pada percabangan if else ini menentukan satu dari dua ekspresi berdasarkan nilai kondisinya. Dan yang terakhir ialah percabangan switch, di mana percabangan switch ini ialah menentukan pernyataan dari beberapa pernyataan yang memungkinkan berdasarkan nilai seleksinya atau nilai kondisinya. Selain percabangan, pada pemrograman juga terdapat perulangan, di mana perulangan ini berfungsi untuk mengulang suatu nilai atau huruf, di mana jika mengulang angka 1 sampai 1000 bisa menggunakan program bahasa pemrograman perulangan ini, karena untuk memudahkan kita dalam mengolah data dan menghemat waktu. Dan yang terakhir ialah bahasa pemrograman array. Bahasa pemrograman array ini ialah suatu elemen-elemen yang terdiri dari beberapa variabel. Matematika. Pemrograman yang pertama, pada mata kuliah biologi, saya membahas tentang jenis-jenis bakteri yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan sehari-hari. Di mana dalam pemrograman tersebut terdapat penerapan percabangan dan array, di mana percabangan bertujuan untuk memilih pilihan jenis-jenis bakteri di mana yang menguntungkan ataupun yang merugikan, karena pada saat output nanti terdapat pilihan angka yang akan dipilih dan mengeluarkan hasil bakteri yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Tinggal nanti gimana cara memilihnya. Yang kedua, pada pemrograman tersebut juga terdapat penerapan array, di mana pada array tersebut terdapat variabel-variabel jenis-jenis bakteri yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya, pada pemrograman yang kedua yaitu matematika, membahas tentang permutasi dan kombinasi, di mana menentukan nilai n dan r. Pada program ini menentukan nilai r yang tidak boleh lebih besar daripada nilai n. Dalam pemrograman ini terjadi penerapan bahasa pemrograman perulangan, di mana jika nilai r tetap besar daripada nilai n, maka pemrograman tersebut akan terus berulang sampai menemukan hasil di mana r lebih kecil daripada nilai n. Pada program yang pertama ini, saya mengambil permasalahan pada mata kuliah biologi, yaitu tentang penentuan jenis-jenis bakteri yang menguntungkan ataupun yang merugikan bagi kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, kita mulai dengan main.
Lalu setelah itu kita pilih declared dan kita tuliskan real array nilai array 3. Selanjutnya kita pilih declared lagi untuk integer pilihan dan selanjutnya pilihan kurang dari 5. Maksudnya integer 3 di sini menentukan bahwasanya bakteri yang saya tentukan atau yang saya outputkan berjumlah 3 dari masing-masing bakteri yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Selanjutnya untuk integer pilihan di sini digunakan sebagai untuk memilih bakteri mana yang akan dipilih, dan pilihan kurang dari 5 ini maksudnya output pilihan yang saya tuliskan atau yang saya outputkan itu berjumlah 4 atau tidak lebih dari 5. Langsung saja kita output pada output yang pertama, yaitu pilihan macam-macam bakteri. Output selanjutnya 1. Pilihan bakteri dalam industri makanan. 2. Pilihan bakteri penyebab penyakit pada manusia. 3. Pilihan bakteri penyebab penyakit pada hewan. Yang keempat, pilihan bakteri penyebab penyakit pada tanaman. Dan output yang kelima, exit atau keluar. Selanjutnya kita outputkan, masukkan pilihan jenis bakteri. Input pilihan yang pertama. Di sini saya outputkan, masukkan jenis bakteri Lactobacillus bulgaricus. Di sini salah satu bakteri yang bermanfaat sebagai pembuatan yogurt. Lalu kita inputkan bakteri array 0. Mengapa 0? Karena array dimulai dari indeks 0. Tidak ada array yang dimulai dari indeks 1. Maka dari itu selanjutnya output masukkan jenis bakteri Lactobacillus casei, langsung inputkan bakteri array 1 karena mulai dari indeks 0. Lalu masukkan jenis bakteri Acetobacter psillinum, input bakteri array 2 karena setelah array 1. Di sini bakteri array 3 maksudnya jumlah bakteri jenis bakterinya ada 3, tetapi karena menggunakan array maka dituliskan array 0, array 1, dan array 2, dan yang terakhir output bakteri array 3. Dan selanjutnya jika tidak ada pilihan lagi, output program berhenti. Baik, selanjutnya kita masuk ke program yang telah saya. Selanjutnya kita integer pilihan karena menentukan pilihan. In pilihan kita sebut dengan variabel n. Lalu jangan lupa memakai titik koma. Nah, di sini kita masukkan cout, menentukan cout, menampilkan macam bakteri. Nah, kita add line biar sekaligus nantinya. Dan di sini kita add line di sini pada tumbuhan. Kita memakai cout lagi. Pilihan 1 bakteri dalam industri untuk mengakhiri pembuatannya. Lalu kita coba untuk compile and run bentuknya. Di sini saya compile untuk yang hasil saya. Pertama, jika kita masukkan pilihan yang pertama, maka akan muncul bakteri yang di pilihan pertama. Compile and run lagi. Pilihan 1 sampai 4 jelas ada di sini. Tetapi jika kita compile dengan pilihan 5, maka hasilnya seperti ini karena tidak ditemukan.
Tidak ada pilihan yang kelima. Baik, yang selanjutnya untuk program yang kedua. Kita mulai dari flowchart yang pertamanya terlebih dahulu. Flowchart program kedua. Nah, pertama ada integer nr, kemudian integer n faktorial, integer nr faktorial, faktorial sama dengan 1, string a. Langsung kita outputkan dengan nama saya Rizka Yunita dari TPB 42, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Outputkan lagi tugas besar PKS, langsung outputkan lagi penentuan nilai dan unsur n pada permutasi dan kombinasi. Lalu kita inputkan nilai n, input nilai r, dan di sini kita pilih while. Nah, di sini langsung kita outputkan nilai r tidak boleh lebih besar daripada n. Jika nilai r lebih besar, maka nanti program akan terus mengulang lagi. Langsung kita input nilai n dan input nilai r. Langsung di sini ada percabangan for, yaitu ada output n permutasi r dari n unsur sama dengan n faktorial per nr faktorial, atau bisa disebut rumus permutasi. Yang selanjutnya kita outputkan n kombinasi r dan n unsur sama dengan n r faktorial atau per n faktorial, atau bisa disebut dengan rumus kombinasi. Dan output apakah Anda yang ingin mengulang atau tidak, dan input A. Mari kita coba untuk pemrogramannya. Masukkan integer inline. Tadi kan juga di flowchart ada main-nya, jadi di sini juga dikasih integer main. Yang selanjutnya kita tuliskan integer karena apa? NR ini sebagai indeks atau variabel yang akan digunakan dalam program selanjutnya. Lalu enter n faktorial sama dengan 1, koma sama dengan 1 titik koma. Lalu kita memakai perulangan do. Di sini kita memakai do. Kita enter lagi. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu cout kedua n permutasi dari kasih titik 2. Lalu di sini kita kasih n faktorial nr untuk menyatakan rumusnya. Kasih tanda lalu di sini kita salin kombinasi ya rumus. Selanjutnya kita
lalu beri titik koma. Nah, di sini kita outputkan ingin mengulang kembali yes atau no, gitu kan. Cout compile and run-nya akan muncul seperti di gambar. Seperti ini. Kita tunggu. Nah, jika n kita misalkan beri nilai 4, R3, dia akan langsung keluar seperti di gambar. Tetapi jika R-nya yang lebih besar, maka program akan terus mengulang sampai mencari nilai R yang terkecil, yang kecil daripada nilai N. Baik, sekian dari percobaan dalam menjalankan program dari saya. Maaf jika banyak kekurangan ataupun kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.